Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fatrahman. Saya dari kelas A1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan 3 kasus pelanggaran HAM di era Joko Widodo. Tugas ini dari guru pengampu Bu Pupul Sri Wulan Sumaya MH. Pengertian HAM yaitu sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut dari kehidupan manusia. Yang pertama, kasus Novel Baswedan. Di sini, di mana Novel Baswedan itu menjadi korban penyiraman air keras pada tahun 2017. Sehabis subuh tanggal 11 April, di mana Novel Baswedan pulang dari sholat subuh berjamaah di masjidnya. Tepatnya pada pukul 5:11 waktu Indonesia bagian Barat, Novel Baswedan disiram air keras sehingga mengenai sebagian muka beliau. Kasus ini adalah kasus pelanggaran HAM berat, dikarenakan sang penyiram itu menyiram korbannya tanpa alasan yang pasti. Dan pada kasus ini seolah-olah polisi Indonesia mengulur-ngulur waktu sehingga kasus ini selesai pada tahun 2020. Kasus yang kedua yaitu penyiksaan warga Meranti hingga tewas yang dilakukan oleh salah satu anggota Polsek Meranti pada tahun 2017, dan pelakunya dihukum 1-4 tahun penjara. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya penyiksaan itu masih dianggap wajar oleh aparat penegak hukum. Dan di sini kita juga bisa melihat dari dua kasus ini bahwasannya hukum di Indonesia itu masih bisa dipermainkan oleh orang dalam, oleh penegak hukum, dan oleh orang yang mempunyai finansial lebih. Selanjutnya, kasus ketiga yaitu penembakan 2 mahasiswa oleh petugas keamanan penambangan emas Grasberg Timika, dikarenakan 2 mahasiswa tersebut dikira sebagai kelompok separatis yang terjadi pada tanggal 13 April tahun 2020. Dalam kasus ini, TNI dan Polri melakukan penyidikan sampai bulan Oktober tahun 2020 tanpa hasil yang pasti, sehingga keluarga korban tersebut merasa kecewa terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kesimpulannya yaitu bahwasannya di sini ada pelanggaran HAM di mana warga yang tak bersalah dibunuh tanpa sebab yang pasti, dikarenakan robohnya petugas keamanan tersebut dalam mengambil tindakan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.